Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shokan ni Makiko Marita Kedo Isekai wa Heiwa desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito itu sudah bertemu dan menjadi teman dari Isis Remnant atau Raja Kematian. Pada awalnya, Kaito juga sempat ketakutan dengan sihir kematian yang dilancarkan sama Isis. Tapi, berkat bantuan dari sihir simpati yang dia miliki, Kaito itu berhasil menangkal sihir dari Isis dan menjadi tahu nih kalau sebenarnya Isis itu hanya ingin berteman dengan manusia. Selama ini sihir kematian yang dia miliki membuat dirinya ditakuti oleh manusia. Tapi sebenarnya dia hanyalah gadis yang ingin memiliki banyak teman seperti raja lainnya, yaitu Lilywood dan Kuromoina. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Kaito yang ingin berbicara dengan Lilia di kantornya. Namun ternyata saat Kaito memasuki kantor Lilia, di sana sudah ada Chronois juga nih. Kebetulan saat itu Chronois juga dipanggil sama Lilia untuk membicarakan soal Kaito yang menjadi teman dari Isis Remnant. Nah, ketika Kaito di sana, maka itu adalah waktu yang pas untuk berbicara dengannya nih. Saat itu, Chronois pun memastikan lagi nih apakah benar Kaito itu berteman dengan Isis Remnant atau tidak. Mendengarkan hal itu, dengan polosnya Kaito juga berkata iya nih. Tentu, Chronois pun langsung sakit kepala ketika mendengarnya. Dia tahu kalau Kaito memiliki kekuatan aneh yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk berteman nih. Namun, dia tidak menyangka kalau Kaito juga malah akan berteman dengan Isis Remnant. Di sini dengan perasaan yang cukup kesal, Chronois pun berkata lagi kepada Kaito kalau Isis itu sangat berbahaya dalam artian baik ataupun jahat. Jika Kaito itu terlalu dekat dengan Isis, maka nantinya Isis sendiri akan merepotkan Kaito. Karena memang Isis sendiri dikenal sebagai pribadi yang polos, maka dari itu Kaito harus sangat berhati-hati bila berada di dekatnya Isis. Nah, tepat saat Chronois mengatakan hal itu, ada seekor burung kolibri yang datang ke kediamannya Lilia nih. Dikatakan burung kolibri itu tercipta dari sebuah sihir kegelapan dan akan berubah menjadi sebuah pesan bila disentuh. Nampaknya, surat yang dibawa sama burung kolibri ini ditujukan kepada Kaito nih. Jadi dialah yang harus menyentuhnya. Nah, di sini Kaito pun menyentuh burung itu dan ternyata surat yang dibawa sama burung itu berasal dari Isis. Dikatakan Isis itu akan datang ke kediaman Lilia untuk bertemu dengan Kaito. Tentu, Lilia melihat hal itu pun langsung jadi panik nih. Apalagi surat dari burung kolibri tadi juga berasal dari sihir kegelapan. Hal itu sudah cukup untuk membuat Lilia keringat dingin. Panel cerita pun berpindah ke siang harinya. Di depan mansion, Lilia, Kaito, Chronois dan Luna Maria pun sudah berada di sana untuk menyambut kedatangan dari Isis Remnant. Dan kalian tahu, saat Isis sudah datang ke sana, tiba-tiba aja nih hawa yang ada di dalam mansionnya Lilia itu langsung berubah drastis. Lilia dan Luna Maria pun sangat gemetar ketika melihat sosok dari Isis Remnant. Melihat hal itu, Kaito pun langsung maju dan mengucapkan selamat datang kepada Isis nih. Tentu Isis pun sangat senang dengan penyambutan Kaito dan yang lainnya. Di sini dia juga sempat tanya kepada Kaito nih, apakah kunjungannya ini gak merepotkan. Mendengarkan hal itu, Kaito pun berkata secara sepihak nih, kalau kunjungan Iris ini tidak merepotkan dirinya sama sekali. Ya, gak repotin dirinya, tapi gak tahu tuh repotin Lilia atau enggak. Nah, justru di sini katanya Kaito itu senang dengan kedatangan dari Isis. Setelah itu, si Chronois pun langsung nyapa Isis nih. Tentu saja Isis juga cukup terkejut dengan kedatangan dari Chronois. Karena memang dia tidak mengira kalau Chronois juga kenal dengan tuan rumah di mansion ini. Tapi di sini Chronois juga heran sih, kenapa sihir kematian yang dikeluarkan sama Isis itu jauh lebih sedikit daripada biasanya. Apakah Isis itu menekan sihirnya sendiri ketika datang ke sini atau tidak gitu. Terlepas dari itu semua, di sini si Isis pun langsung memberikan Kaito sekeranjang buah yang kemungkinan besar dari pohon dunia atau Yggdrasil punyanya Lilywood nih. Setelah memberikan buah itu kepada Kaito, Isis pun memberikan salam kepada Lilia nih. Tapi ketika sudah menyapanya, Isis langsung membuat muka yang serius dan tanya kepada Lilia. Saat malam di pesta kerajaan Symphonia, kenapa Kaito itu tidak hadir di sana? Tentu Lilia pun tambah gemeteran ketika sang raja kematian menanyakan hal itu kepada dirinya.
karena pastinya jawaban apapun dari Lilia akan membuat hatinya marah. Melihat keadaan itu, Kronos pun langsung pasang badan untuk melindungi Lilia nih. Dia pun tanya kepada Isis, kenapa Isis menanyakan hal itu kepada Lilia. Nah, dengan gamblang, Isis pun ngomong nih, kalau dirinya tahu kerajaan Symphonia itu berbuat jahat kepada Kaito. Maka dari itu, dia akan membunuh semua orang yang ada di istana termasuk juga Lilia. Tentu, keadaan itu pun membuat Kronos jadi panik nih dan siap bertarung untuk melindungi Lilia. Karena memang aura membunuh dari Isis juga udah keluar. Namun nih, Kaito pun langsung berteriak kepada Isis untuk berhenti melakukan sesuatu seperti itu. Dan gregetnya, si Isis juga nurut aja sama perkataan dari Kaito. Di sini Kronos pun kaget dong ketika melihat keadaan itu. Dia tidak menyangka kalau Raja Kematian yang dikenal sangat tidak memiliki rasa ampun jika dirinya sudah terganggu, malah menuruti perkataan dari Kaito seperti hewan peliharaan aja. Bahkan di sini, Kronos juga sempat menyebut Kaito dengan julukan penjinak hewan buas nih. Nah, bukan hanya berhenti untuk menghancurkan kerajaan Symphonia aja. Si Isis juga sampai nurutin perkataan Kaito yang nyuruh dia minta maaf kepada Lilia. Melihat situasi itu, Kronos pun iseng ngomong nih, apakah Isis mau mengambilkan batu biru dan berlian yang ditambang di dekat kediamannya sebagai tanda permintaan maaf. Mendengarkan hal itu, Isis pun dengan polosnya ngomong nih, kalau Lilia dapat membawa semua berlian itu sebanyak yang dia mau. Tentu Lilia pun sampai pingsan mendengarnya. Karena memang jika dia benar-benar melakukannya, maka dia bisa jadi orang terkaya dalam alam manusia, teman-teman. Ya, pertambangan berlian dan batu biru di tempatnya Isis itu terkenal sangat baik, teman-teman. Maka dari itu jika berlian dan batu birunya dijual, maka pastinya harganya akan sangat mahal gitu. Panel cerita pun berpindah nih ke kamarnya Kaito dalam mansionnya Lilia. Di sini Isis dan Kaito pun sedang mengobrol bersama nih. Karena memang baik Luna Maria, Lilia, dan Kronos itu nggak mau ikut campur sama obrolan mereka. Nampaknya si Isis juga sangat menikmati obrolan mereka berdua kali ini. Dia memang sering minum teh dan membaca buku dalam kastilnya. Tapi nampaknya berbicara dengan Kaito, entah itu soal buku atau apapun, terasa lebih nikmat daripada kebiasaan yang tadi. Nah, di sini Kaito juga menjelaskan kepada Isis kalau memang dia nggak terlalu terpengaruh sama sihir kematian itu sendiri, dikarenakan dia punya kemampuan spesial yang disebut sebagai sihir simpati. Jika saja Kaito tidak memilikinya, maka bisa jadi Kaito juga masih takut sama Isis. Mendengarkan hal itu, Isis pun cukup memakluminya nih. Tapi tiba-tiba aja Kaito pun berdiri dan berkata kalau mulai dari sekarang ini dia tidak akan bergantung lagi kepada sihir simpatinya. Dia akan menerima Isis apa adanya. Kaito bisa menjanjikan kalau dia tidak akan takut lagi sama Isis dan akan menjadi kenalan yang selalu menemani Isis. Tentu, Isis pun sangat senang ketika mendengarnya. Bahkan Isis juga sampai menangis karena kebersamaannya dengan Kaito ini. Ini adalah sebuah berkat bagi dirinya. Pertemuan di antara Kaito dan Isis pun berakhir bahagia nih. Setelah puas berbicara dengan Kaito, Isis pun berniat untuk langsung pamit. Di sini dia juga sempat berterima kasih kepada Lilia karena sudah menerima kunjungannya. Namun nampaknya Lilia masih cukup gemetaran ketika berhadapan dengan Isis. Nah, sebelum Isis pergi, Kaito pun sempat tanya nih kepada dirinya, apakah nggak apa-apa kalau nantinya dialah yang akan berkunjung ke rumahnya Isis. Tentu Isis pun sangat senang mendengarnya. Dia berkata kalau Kaito bisa datang kapan saja ke rumahnya. Setelah Isis pergi, Kaito pun sempat didatengin sama Kronos. Dia pun berkata kalau Kaito itu sangat spesial ya. Karena memang dia bisa berteman dengan siapapun, bahkan dengan Raja Kematian. Namun di sini, Kronos kembali memperingati Kaito tentang kedekatannya dengan para penguasa dunia iblis nih. Menurutnya, Kaito itu hanya mengikuti arus saja sekarang ini, dan dia tidak sepenuhnya mengenal mereka semua, terutama dengan Raja Dunia Bawah yaitu Kuro Moina. Kronos menjelaskan lagi kalau Kuro sangatlah misterius. Tidak ada satupun yang bisa menebak motifnya mendekati manusia, teman-teman. Mungkin dari depan, Kuro itu terlihat seperti anak kecil, gadis kecil yang biasa. Tapi, ada satu hal yang harus Kaito ketahui. Kalau kekuatan dari Kuro sebanding dengan Shallow Vernal atau Zero, teman-teman. Dikatakan, pada 2000 tahun yang lalu, Kuro yang masih memiliki wujud aura jahat pun tiba-tiba mengumpulkan semua iblis kuat, lalu membawa mereka untuk menyerbu alam dewa. Tentu, terjadi perang yang cukup dahsyat di antara kedua alam itu. Namun, perang itu pun selesai ketika Kuro dan Zero berduel.
Sebenarnya gak ada yang tahu nih bagaimana hasil dari duelnya. Tapi saat Kronos bertanya sama Zero itu bilang kalau hasil duel mereka itu imbang teman-teman. Nah, setelah duel itu selesai, Kuro pun langsung mengambil wujudnya sebagai wanita muda dan mulai berkeliling ke 3 alam secara bebas nih. Ya, dia seakan lupa pernah memberikan teror kepada alam dewa. Itulah hal yang bisa diceritakan sama Kronos. Pokoknya di sini, Kronos tetap meminta Kaito untuk waspada kepada Kuromoina. Karena gak ada yang tahu tindakan apa yang akan coba dilakukan sama Kuromoina saat ini. Kenapa? Dia itu sampai begitu tertarik sama Kaito, bahkan membimbing Kaito untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Panel cerita pun berpindah ke karakter Isis, Lilywood, dan Kuromoina. Nampaknya di sini Isis sedang meminta bantuan Lilywood untuk memilih hadiah yang tentunya akan diserahkan kepada Kaito. Sedangkan Kuromoina baru saja datang ke sana. Nah, di sini nampaknya Kuro juga baru tahu kalau si Isis itu berteman dengan Kaito. Tapi dia tidak cemburu dengan kedekatan di antara Isis dan Kaito. Dia malah ikut senang nih. Pasalnya kali ini, Isis bisa mendapatkan seseorang yang selama ini dia tunggu. Seseorang yang mampu menjabat tangannya tanpa rasa takut. Dan di sini dia juga cukup bangga kepada Kaito nih, karena bisa menghadapi Isis. Ya, Kaito sudah berkembang pesat. Mungkin saja saat Kaito baru datang ke dunia ini, dia tidak akan mampu menghadapi Isis. Tapi sekarang, dia sudah berubah drastis. Kuro jadi ikut bangga nih, karena perkembangan dari Kaito. Namun suasana riang itu pun berubah menjadi suram nih, ketika si Lilywood tanpa sengaja menyebut kerajaan Symphonia dalam pertemuan mereka. Nah, saking dendamnya sama Raja Symphonia yang telah menghina Kaito, si Kuro itu berniat untuk pergi ke Symphonia sekarang dan membunuh rajanya. Begitu juga dengan Isis yang sudah mengetahui kalau Kaito itu gak diundang ke pestanya Symphonia gitu. Tentu Lilywood pun langsung panik nih karena hal itu. Dia pun menghentikan kedua temannya dengan berkata nih kalau dia akan memaksa Raja Symphonia buat minta maaf kepada Kaito aja. Jadi sebaiknya Kuro dan Isis itu menghentikan ide mereka untuk membunuh Raja Symphonia. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Heiwa Destanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Christopher, signing off.